Pertama, konotasinya ke L. Apa itu L? Lucifer. Ah. Kan dia wakil dosa yang itu toh, last. Nah, waktu itu kita tahu kali ya toh itu. Oke, selamat datang di konten baru kita di Rolling Devil. Nah, sekarang torang sudah kedatangan satu narasumber. Jadi dia akan menceritakan DP kisah-kisah yang dia bilang perjalanan spiritual hitam ya. Lebih ke iyo, anggaplah. Jadi dua sisi lah, spiritual yang supernatural, hantam, kita ada hantam. Oke, siap. Jadi sebelum torang mulai, mungkin Ngana memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya biasa dipanggil Excel. Nama lengkap Franco Enestu Efrana Salomo Singkara. Ini Instagram saya di bawah. Oke, sekarang Ngana bisa mulai cerita tentang apa yang Ngana tentang spiritual hitam yang tadi Ngana bilang Ngana pernah menjalani dua itu, spiritual dengan supernatural ya. Oke, silakan. Jadi semua ini dimulai waktu SD kelas 5 dan kelas awal mulanya kelas 5 dan kelas 6. SD. Wah, sesat juga Anda ya. Dari kecil so mulai merambah ke jalur situ. Terus jadi waktu kelas 5 dan 6 SD itu biasanya umur waktu torang di gereja semua masuk remaja, Kang. Mohon maaf kita nak mau sebut instansi gereja mana atau pihak manapun. Ini cuma mau sharing pengalaman pribadi. Jadi kalau menyinggung, kalau merasa tersinggung mohon maaf. Iya. Karena kan memang Anda menceritakan apa yang menceritakan alami dari pihak pengalaman yang pribadi. ada, ya? Iya. Sudah, lanjut. Nah, waktu kelas 5 dan 6 SD ini kan waktu itu umur-umur begitu harusnya kan so masuk remaja kan. Ikut ibadah remaja. Kita nih mau ikut. Jadi agak lama itu kita dorong so panggil-panggil, kan kita ada pilihan bebas toh. Iya. Mau ikut atau enggak terserah kan. Cuma di waktu itu karena kita nih ikut, kita waktu itu masih masuk gereja. Cuma karena ada satu lain dua hal, dorang rupa mulai apa ya? Yang orang-orang gereja itu rupa mulai mesti iko, kalau nggak iko begini. Rupa ditekan dong. Iya, dipaksa. Bukan dipaksa, pertama belum paksa, cuma masih wanti-wanti. Iko jo begini, kita tetap teguh namu iko karena alasannya ya simpel saja, kita memang mau ribut dengan ibadah-ibadah begitu karena kita pikir ibadah pribadi sendiri toh. Memang mungkin waktu itu ya tahu masih kecil, belum tahu apa-apa. Nah, semakin lama kan itu tekanan semakin besar toh. Lama sampai akhirnya masuk kelas 1 SMP kalau nak salah. Pokoknya kelas 6 lulus, DP tekanan makin besar. Sampai ada yang bilang, kalau yang nanya iko, so nak mau anggap ini, maksudnya rupadang so nak mau dianggap di gereja itu. Iya. Nah, pertama-tama masih santai-santai, kong sampai di gereja akhirnya biasa kita duduk dengan tapi tamang sebaya. Serta itu kita lihat orang mulai duduk dengan yang remaja-remaja toh. Kita suka duduk sendiri. Kan di gereja ada balkon, ada apa toh. Trompet tanpa duduk biasa, habis naik tangga cuma di belakang tangga, di muka sini. Ini lama-kelamaan orang sejoin-join toh yang dengan remaja. Kita enggak. Semakin lama kita lihat, aduh cuma duduk-duduk sendiri kita ini. Dorang so gabung. Tar belum pusing. Terus begitu, so mulai dapat tekan. Mana kalau nak join, sudah kok ada yang pokoknya kita rasa aduh dorang so tekan-tekan begini. Akhirnya kita so masuk gereja. Istilahnya ada satu kejadian di mana mohon maaf Tanem boleh jelaskan sini yang bikin kita sakit hati itu gereja. Akar pahit. Iya. Karena gereja itu bukan tindakan oknum yang waktu itu, bukan gerejanya ya. Cuma waktu itu kita anggap berarti seluruh sistem gereja ini begini semua. Di situ kita sakit hati toh, tak sunat masuk gereja. Tapi kan sekarang so nyanda tuh. Iya, kalau sekarang so nyanda sih. Terus. Kita sunat masuk gereja kan. Mulailah orang tua tanya, keluarga tanya, masuk gereja kan? Begini. Kita iyo cuma iyo. Jadi lambat laun kita masuk gereja, so jarang-jarang. Sampai so memang pernah masuk sama sekali. Adalah kalau ada 1 tahun 1 kali lah begitu. Burung tahun istilahnya toh. Cuma apa ya? Formalitas sama somar ini kosong karena kita susah kita lebih dulu. Masuk kelas 1 SMP
masuk kelas 1 SMP kan kita sakit hati toh. Kita kecewa sakit hati dengan gereja. Mulailah ke sisi yang sebelah dikit-dikit. Karena kita pikir for apa mau masuk gereja kalau orang sendiri model begitu, lebih baik kita banakal lah istilahnya waktu itu masih kelas 1 SMP ini. Nah, mulai kenal teman. Mulai tuh ya tahu juga kenakalan SMP awal-awal toh. Tapi sampai di titik mana Ngana mengikuti hal-hal begitu? Nanti nanti kelas 2 3 SMP itu awal-awalnya. Ini masih kelas 1 kan. Ini masih DP masih baru raba-raba dulu. Nah, naik kelas. Naik kan waktu itu kita suka yang salah satu pengaruh main game. Waktu itu ada game Devil May Cry. Di mana kita terinspirasi situ kalau orang PCC jahat boleh pakai for lawang yang jahat juga kan. Yang maksudnya iblis dan orang inner orang kekuatan gelap dalam boleh lawang yang gelap. Karena terpengaruh video game, namanya juga anak kecil kan. Nah, dari situ kita mulai banakal, mulai coba-coba istilahnya nasi kuning, yang pil-pil kecil. Waktu itu kan zaman-zaman warnet tersebar tuh, ada tuh salah satu warnet ada yang kita kenalan, mereka almarhum sekarang karena ya nak sempat bertobat lah istilahnya. Dia yang nggak mau ini apa itu? Maksudnya kan sebagai laki-laki yang baru mau selia jago tuh masih SMP ini dan nasi kuning begini tak minta cuma segepok begini nak banyak kan itu mesti banyak tuh. Aku mulai mencuri adalah tuh barang-barang taja ambe doi orang tua pedoi nak banyak-banyak 50 waktu itu besar 50 kan itu banyak bangsa dulu bukan nyanda banyak itu banyak kalau zaman dulu di bawah 2010 kan besar itu tuh besar sekarang ya nah sudah lama-lama kita mulai kenal dengan tuh 7 dosa besar tuh kita suka aja baca-baca. Ironisnya kita kan mau pergi ke sisi gelap. Cuma kita tahu sisi gelap dari pembahasan sisi terang. Inilah 7 dosa besar ini dan iblis yang mewakilinya. Kita anggap keren ini. Hebat toh. Lama-lama kita mulai baca-baca. DP puncak DP awal-awal kelas 2 sampai kelas 3 SMP. Di sini kita mulai pertama tak cuma suka digambar di buku toh. Pentagram 666, salib tabo bale. Bahkan tapi Alkitab sendiri tak gambar akang. 666 pentagram sampul muka. Kan ada 10 toh. Iya, sudah ada bibit-bibit satanik dalam mengapai diri. Alkitab double for kita toh. Maksudnya kan tiap orang mesti ada Alkitab, tapi Alkitab buka bagian ada sebelum daftar isi ada lembar kosong tuh pentagram salib tabo bale enggak cuma kotek salib biasa talingkar ular sebagai simbol bahwa kita masih ada iman cuma ada ular yang balingkar begini sama dengan logo apa itu tuh medis ini salib ular tuh itu DP maksud simbolisme for kita. Lama-lama gambar-gambar, kita belajar soal itu semakin tahu soal dunia gelap itu. Waktu itu mungkin kita tahu, semakin orang tahu itu, ternyata orang yang makhluk-makhluk itu, konteks ini demon. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, gambar-gambar itu secara tidak langsung DP energi ada, karena orang gambar orang punya. Semakin lama kita lihat semakin nakal, semakin tertarik, semakin kegelapan lah kan. Pokoknya semakin mau bilang brutal enggak sih karena kita apa yang orang pandang tasnya bagus. Nakal ada, cuma orang yang tahu di belakang apa tuh yang tak bikin. Kau pernah satu kali kita gambar jam istirahat tuh, kelas berapa ya? 2 atau 3. Tak gambar pentagram begini. Sigil. Pentagram, cuma pentagram. Tak gambar di lantai kelas toh. Kan di papan tulis ada kosong tuh sini. Jam istirahat, nggak ada guru. Di papan tulis 666, salib, ular. Baru ada kita pernah uni film lama sih soal pemuja setan tuh ada logo-logo yang kita tahu kita gambar. Kok satu kali tak gambar sigil begini. Bukan sigil sih, pentagram. Kok kita duduk. Tak pikir kan cuma ya nggak mau jadi apa-apa tuh begini.
Tapi kalau sudah, nah apa-apa ini kita cuma praktekkan apa yang tidak baca tuh. Gambar pentagram, duduk. Ini kalau mau rasa ini duduk. Mar tak nak baca apa-apa, cuma duduk. Tabah pura-pura meditasi, pikir-pikir apa begitu. Nah ada efek, pikir ada efek tuh. DP 1 minggu kemudian, entah kenapa terus saja gambar itu terus tanpa kita pikir. Tamang pe buku. Ini. Tanpa ngana sadari ini. Tanpa sadari kayak coba begini, tangan coba begini. So gambar ini. Kau pernah ada logo apa tuh kita tahu, tak ada gambar sendiri. Apa ini? Mar terhapus ulang. Karena kita nak pernah ingat tuh. Selang semua lulus, kita rupa jadi lebih apa ya? Tenggelam di dalam. Bukan tenggelam. Rupa lebih liar dong. Maksudnya lihat cewek, tak suka mau begitu akang pada dia, sesama teman, guru gaga, ini. Cek per cek kita kotek konotasinya ke seks. Bukan. Pertama konotasinya ke L. Apa itu L? Lucifer. Kan dia wakil dosa yang itu toh, last. Waktu itu kita tahu kali ya toh itu. Jadi kita cuma pikir-pikir, gaga dia. Masih tahu toh pikirkan, masih cuma ngana keinginan dalam keinginan badan. Entah kenapa itu muncul dengan cepat dang. Peng. Jatuh betul tapi. Terus dia rupa kalau lain kan slow toh. Lihat cewek suka ini. Kita lihat langsung ke nafsu. Padahal masih kelas 2-3 itu nafsu. Makanya tapi muka ini apa? Jerawat karena secara fisik terpengaruh toh. Secara ngana apa dia nama? Apa kata? Bukan gen, apa kata dia nama? Ngana hormon. Iya. Secara tidak langsung terpengaruh toh karena ada nafsu itu di sini, pikir sini dia bagele di. Mungkin ada efeknya. Ada efeknya. Terus sempat kita waktu itu karena memang tak pikir ini sedap, maksudnya kenikmatan dunia dan tuh sedap sekali. Kita pikir-pikir mau join yang ke sebelah karena tak soba uni toh. Ada orang ada. Sebelah apa ini? Kubu sebelah, iya, kubu kiri. Iya tahu lah. Kita mau cari-cari di mana ada orang supaya tamu gabung, supaya boleh mau dapat yang dijanjikan dan ada mohon maaf, free sex, dapat langsung kaya, nanak mau susah, dorang bayar akang ini. Tertarik di situ, nak dapat apa? Sempat ada kabar, akhirnya nak jadi, sudah. P kelas 1 SM lulus toh, DP para ini. P kelas 1 SMK. Kebetulan gereja Katolik toh. Ini diri ini ada DP hitam-hitam. Masuk di Katolik. Tiap jam 12 ada sembahyang toh. Panas. Mari kita bawa di situ ngana energi bentrok. Aduh, kenapa kita panas tiap dengar ini? Nyak nyaman dan gelisah. Tiap jam 12 toh. Kalau sudah no. Kalau itu panas toh. Namanya lingkungan Katolik pasti apa tuh? Dingin. Ya. Kalau dengar tadi dingin jam 12 tuh, salam Maria. Sementara di kelas, namanya gereja Katolik kan pasti ada suster, dingin gitu. Kenapa dingin tanpa ini? Itu selama kita kelas 1 begitu terus. Stabil, belum nakal-nakal. Masuk kelas 2. Cuman di perasaan-perasaan saya di atmosfer, waktu itu belum ngeh dengan yang begitu yang lebih tinggi tuh, masih awal-awal buta-buta. Jadi ngana pikir ini ngana diri sendiri yang rasa dan tidak ada efek dari situnya begitu dan. Iya, waktu itu kita pikir cuma tapi diri toh. Cuma tapi diri. Kalau di Katolik kan ada tiap Jumat pertama tiap bulan masuk gereja toh. Pertama masuk gereja, euforik gitu. Dingin, maksudnya baru sekarang masuk gereja Katolik mari apa baginya dan di kelas 2 ini tuh dia bilang DP momen-momen krusial. Jatung selamat. Untungnya waktu itu diimbangi dengan tuh doa-doa salam Maria tuh. Di kelas 2 ini tuh kita rasa last. Pokoknya paling kuat itu last ada rasa. Memang rasa, memang pengalaman lah. Kok kita mau terus toh. Akhirnya karena
Itu so kuat sekali Lex kalau nggak tahu. So memang kalau udah apa gas, nak Iya. pusing mau sakit atau apa, tak gas. Selama kita mau dia mau tuh. Kong karena dia masuk gereja itu, jadi rupa itu energi yang mestinya so full, dia tak kikis, kikis. Kong satu kali tak pikir coba jo, coba ulang ke sisi sebelah. Gelap. Nah terang. Ini so di sebelah masalahnya. Cuma kita masih main aman. Yang nak full terjun. Iya, tidak full tenggelam di situ. Kok kita pikir daripada kita siksa le begini panas dingin. Tahu-tahu banyak dengan begitulah kita pikiran nak nyaman. Iya, nak fokus, gelisah. Iya. Akhirnya kita coba ke sisi sebelah. Pelan-pelan, no? Dan entah kenapa lama-lama kan masih ada ingat yang akar pahit tadi di gereja entah kenapa, tak ingat ulang. Kalau kita kan pikir kalau di gereja itu waktu itu begitu DP model. Jangan di sini itu nyanda. Maksudnya kan Iyo. pindah gereja nih toh. Di gereja Katolik kan Iya. wajib toh tiap Iya. Jumat. Masuk di situ kok lama-lama enak. Maksudnya nyaman kusuk begitu kong dapat rasa sekali istilahnya kalau ibadah memang full sekali rasa nyaman berapa bulan. Tak pikir nak cukup ini no. Tak pikir kalau cuma begini nak cukup. Akhirnya kita mulai coba-coba gereja lain. Gereja ini. Nak dapat. Kong karena nak dapat ini cari. Kita akhirnya tuh perasaan cari-cari. Berarti memang betul mau cari itu yang sisi ini nak mau dapat. Terjun ulang ke sebelah. Muncul gereja nggak tahu tuh salah satu yang paling besar di sini. Kenal James? Iya, almarhum. Dia kan dulu situ. Iya, tahu. Dia panggil Pak kita. Pertama masuk kita pergi gereja lah itu sih. Waktu itu Gedung Juang Kang awal-awal. Bukan. Gedung Juang kita Iya, awal-awal. Awal-awal kita tahu Gedung Juang. Sampai sekarang. Pertama apa? Pertama di ini hotel pertama dorang. Pertama tapi mak yang panggil. Karena lihat kita jarang-jarang masuk gereja, nakal. Coba aja sini. Pertama masuk, belum berasa, belum apa sih, cuma biasa. Nanti kurang, lupa, mohon maaf, DP jeda waktu Kan tadi waktu kuliah toh. Semua lulus. SMA. SMA. SMK, SMK masih baca-cari jati diri rohani mau coba pelan-pelan. Nak dapat, tak balik ulang sebelah. Masuk kuliah. Masuk kuliah. Ini masih DP nakal-nakal, yang wanita tuh, tapi nakal dulu bagi bukan wanita, maksudnya kita sambunyi dan derngoni. Kung sempat ada tuh tuh di BK Kadang. Kita lihat kan pernah berulah di situ. Iya. Lanjut. Nah, waktu itu kan masih semester awal, Kang. Orang masih botak-botak. Masih semester awal. So berselang berapa lama, Kong kita dengar ada kotek BKK ini. Tujuan awal kita ke situ for konseling toh. Serta masuk. Karena rasa orangnya nak mampu di situ mau terima. Kita rasa orang kita rasa orang nak mampu. Nggak mampu maksudnya di levelnya pangana ketika nggak mau menceritakan hal seperti itu kayaknya orang belum mampu. Iya. Kita rasa belum mampu karena apa yang kita ada alami kan banyak toh. Iya. Bertentangan dengan apa yang dorang tujuan. Kita mau masuk situ, maksudnya mau cari, boleh ndak ada konseling begitu. Awalnya cuma cek toh, cek. Kong satu kali ada baku dapat yang tuh, apa istilahnya, KTB kah apa? Kakak pembina begitu. Nah, pokoknya salah satu orang di situ toh, tak lupa DP nama siapa. Kong kita masuk, no? Kita masuk. Anehnya panas tapi badan pertama masuk. Tuh lalu cuma lewat-lewat biasa toh. Masuk pas ada berkenalan toh. Masuk, siapa panas ini? Panas, nak nyaman sekali ini begini. Kong sobat cerita lama, tanpa sadar, bukan tanpa sadar, kita jenuh mau kalau dari sini susah, akhirnya karena masih pikiran ini kita kan masih kubu kiri toh. Tak pura-pura kerasukan situ dengan tujuan supaya nggak mau keluar. Bukan. Kita pura-pura bakal masukan supaya apa? Menghina Tuhan. Satu.
Supaya ngana bikin oh ini ada power. Ini ada power. Ah. Tak cuma mau setunjuknya, biarpun ini mau berdoa bagaimana, ini akan bisa. Mar bukan memang kemasukan, cuma pura-pura. Kita cuma mau bikin, kita mau hancurkan dorang pe keteguhan iman. Sampai malam tuh waktu itu yang pertama. Sampai malam. Kita ada itu. Sampai malam, sampai undang pendeta siapa. Mar talia, harus tal banyak orang balapas, sadar. Karena talia memang dorang itu rupa kayaknya yang di BKK itu memang powernya kurang. Kita cuma mau coba dan tawa, mau pura-pura. Memang kurang. Itu kok waktu ada datang tuh ada om siapa itu, tak langsung berhenti di situ. Iya ada tuh pendeta itu tuh yang tuh tempat dosen itu. Tuh pendeta yang jaga yang pertama ajar orang agama kan jaga bawa firman di gereja kampus. Oh bukan tuh itu, bukan yang tuh di gereja itu. Ada tuh om satu. Oh, iya. Melani yang panggil pak dia. Oke, orang tahu. Melani supak. Mau Melani, mohon maaf kalau saya sebut di sini, dia sampai pakai bahasa roh. Dalam hati tak cuma data tawa itu. Tak pura-pura. Dia baca tak cuma pura-pura begini. Kung datang itu om tanya, aduh ada power ini om ini. Tapi kok pura balapas. Sudah itu pertama tuh. Kedua di gereja. Di gereja itu siang kalau nggak salah. Siang. Kelas agama. Kelas agama. Kita baca di pura-pura. Karena kita lihat nih pendeta, kita yang rasa waktu itu kita pediri. Bukan ada power, ada nyanak sampai di level iya, nak bisa sampai menyakiti pangana begitu. Nyanak sampai kan ada lisan dia itu bagaimana dia mengusir slow. Beda dengan doa peperangan kan. Iya, beda. Kita baca di situ. Kayaknya bukan DP ranah. DP ranah di situ dah. Bukan nak mendalami di hal itu. Bukan spesialis tapi, di situ memang. Tapi tujuan itu mau coba yang orang begitu, yang ada memang power. Yang mau coba tuh yang memang ada DP ilmu, supaya secara tidak langsung kuat agama dong maksudnya. Supaya secara tidak langsung yang ada pak kita orang boleh usir kalau memang ada. Mari kita bilang ada power. Karena itu tak sobat rasa. Sekaligus yang mempermalukan kan kalau orang memang ada power kan dapat lihat. Jadi tapi tujuan dua arah. Kalau orang gagal mempermalukan. Kalau berhasil kita yang untung. Kapitalisme. Terus. Nah, sudah toh. Habis itu kan karena dangoni toh. Balapas. So chaos kok itu. So chaos toh. Langsung lari dari samping apa so chaos toh. Mar kalau nggak ingat cepat dah hilang tuh itu. Nak jadi cerita dan. Iya. Ternyata cek ada yang backup lagi. Backup sehilang. Oh. Jadi rupa ngunipi ingatan rupa hasil. Cepat hilang dong. Pek. Iya, cuma kita hilang. rasa itu cuma nyasam. Cuma nak 1 minggu tuh. Nak sampai 1 minggu. Sampai cuma sekitar 2 DP besok sudah habis. Rupa menghilang dari ingatan tuh. Nak ada yang pikir-pikir. Seharusnya begitu kan heboh tuh. Kesana kiri kanan cerita. Mar kan tiba-tiba hilang. Dalam beberapa saat hilang. Kita heran sebenarnya kita mau heboh supaya ini pendeta, ini bapak, mohon maaf, ini bapak pendeta ini dirumorkan tuh. Pendeta kok nak ada power begini. Kita rasa mestinya ini. Jadi itu dong. Ternyata ada yang lebih tinggi yang bilang rupa so bagus ngape cara mar salah dong. Ngape cara begitu